Audio Jungle. Audio Jungle. Alkisah. Terdapat seorang veteran yang bernama Ahmad. Ia sedang merenung di depan rumahnya tentang arti sebuah kemerdekaan. Apakah sebuah kemerdekaan merupakan kemenangan? Apakah sebuah kemenangan merupakan kebahagiaan? Kalau ya, mengapa dalam kemerdekaan dan kemenangan masih ada derita? Kian banyak kemiskinan, keterpurukan, ketidakadilan, bahkan merosotnya nilai moral kian edan-edanan. Terkenal pada peringatan kemerdekaan yang lalu memang sudah usang karena sudah 64 kali berulang-ulang dengan jawaban yang memilukan. Merdeka berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, dan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti harus cari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka sama dengan tidak diinjak-injak, tidak dikagari oleh sang penjajah, tapi atas kemauan kita sendiri. Dengan kemauan sendiri? Kemauan siapa? Siapa yang mau diinjaki, ditindas pada hari gini? Ya kalau sudah merdeka, jadi seluruh perbuatan adalah tindak diri sendiri. Tidak karena perintah, tidak juga karena tekanan, dan bahkan mana mungkin akibat disuruh-suruh oleh orang lain. Jadi, kemiskinan, keterpurukan, ketidakadilan yang terjadi pada saat ini atas kemauan sendiri. Gila! Habis kemauan siapa lagi? Kan kamu sudah merdeka. Mana mungkin? Tidak ada orang yang membuat dirinya miskin. Terpuruk apalagi? Bejat moral. Itu semua memutarbalikkan fakta. Terserah! Kamu sudah merdeka, jadi kamu bebas melakukan apa saja dari mulutmu yang merdeka, dan kamu bisa mencari kambing hitam. Tapi ingat, sesuatu yang keluar dari mulut yang merdeka tetap saja salah. Lalu, apakah arti kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan? Apa artinya merdeka? Kok ngomong sendiri, Pak? Bukan ngomong sendiri. Aku sedang berpikir. Mikirin apa? Mau kawin lagi? Boro-boro kawin lagi, Bu. Satu aja nggak habis. Oh,
Jadi, kawin itu berarti menghabisi. Bukan begitu, Bu. Ya memang begitu. Kawin itu menghabisi masa edan-edanan yang Bapak lakukan waktu masih bujangan. Kawin itu bertindak tanpa memakai perhitungan, bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain, dan bertindak kekerasan seperti yang Bapak lakukan waktu masih jomblo. Kawin itu menghabisi yang tidak perlu. Agustus sudah berlalu. 1-2 kali hujan sudah mulai turun. Bendera-bendera di sepanjang jalan itu sudah mulai lenyap. Tetapi masih ada beberapa pedagang yang maksa ingin memasangnya. Ada satu bendera di rumah orang kaya itu yang masih berkibar. Ini bukan tidak ada sebabnya. Mengapa dulu ia segan memasangnya, tetapi sekarang dia bahkan membiarkan bendera tersebut kepanasan dan kehujanan. Apakah kau tidak akan ingin pergi ke sana dan menanyakannya, Adi? Saya sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau, silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa saya. Bapak kan yang jadi tokoh dan panutan di desa ini. Bapak saja yang pergi ke rumah orang kaya itu. Kami, anak-anak muda, sudah tak tertarik lagi dengan sandiwara overactingnya itu. Hah? Apa maksudnya overacting itu? Mantan wakil rakyat itu menggunakan segala macam caranya untuk memikat perhatian kita. Tak usah diladeni. Masih banyak orang yang lebih pintar dari dia yang perlu kita perhatikan. Siapa? Ya, kami. Kami siapa? Adi misalnya. Karena kamu anak muda. Oh, ya jelas. Apa kamu punya uang 5 miliar? Pak Ahmad segera berpakaian, mengenakan sepatu dan baju batik. Bapak mau ngapain? Ke rumah orang kaya itu ingin menanyakan mengapa dia tidak menurunkan benderanya. Bukan. Bapak ingin menagih janjinya yang ingin memberikan uang 5 miliar. Kenapa Bapak jadi ngurusin sumbangan orang? Ya kenapa tidak mau? Dia terkenal hanya karena iming-imingan ingin memberikan uang 5 miliar. Lebih baik Bapak pergi ke sana dan menanyakan. Tapi Pak, Sudah, nanti saja kalau mau berdebat. Oke anak muda? Pak Ahmad bergegas keluar. orang kaya itu pasti tidak akan sudi membuka dompetnya dengan selembar rupiah pun. Apalagi 5 miliar. Orang kaya tidak akan berduit kalau tidak pelit. Lihat saja nanti hasilnya pasti nol. Biar saja, Adi. Daripada Bapak mau merecokin di rumah, biar dia pergi ke sana. Siapa tahu beneran. Ibu jangan gitu. Biarpun Bapak sudah pensiun, tetapi Bapak sama pentingnya dengan orang lain. Asalkan jangan memposisikan dirinya sudah tua. Tapi kan Bapakmu memang sudah tua. Ya memang. Tetapi keberadaan orang tua juga tak kalah pentingnya dengan anak muda. Ya justru itu. Bapakmu sekarang pergi ke sana untuk menyusut sumbangan 5 miliar itu. Kalau kejadian beneran kan kita yang untung. Sekolah berdiri dan kita dapat 10%. Hah? 10% apa? Loh, kamu nggak tahu toh? Siapa saja yang bisa mengumpulkan uang sumbangan untuk pembangunan sekolah, dia akan dapat bagian 10% dari sumbangan itu. Tak usah 10. 1% dari 5 miliar saja pasti akan membuat keluarga Ahmad akan bersinar.
Pak Ahmad masuk ke dalam rumah. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia heran melihat Adi tergeletak di kursi. Adi, bangun. Nanti masuk angin. Bapak berhasil. Ya, Yes. sudah, jangan teriak, sudah malam. Jadi Bapak akan dapat 10%. Ya, 10% dari 5 miliar. bukan. Dia merubah angkanya. Berapa? 10 miliar. 100.000. Hah? Berapa? 100.000. Loh, kenapa? Ya, karena Bapak bilang baik-baik kepada dia bahwa tidak usahlah menyumbang 5 miliar. Karena iming-imingan 5 miliar tersebut belum tentu benar. Dan Bapak bilang kepada dia, jika menyumbang sebaiknya seikhlasnya saja, tidak perlu membuat janji kepada masyarakat. Aduh, Bapak kenapa jadi bego gitu sih? Ya karena Bapak tahu janji iming-imingan 5 miliar itu hanyalah bohong semata. Jadi daripada dia ketahuan berbohong pada masyarakat, Bapak pergi ke sana dan menanyakan bahwa mengapa dia berjanji terus untuk memberikan uang 5 miliar. Dan sekarang juga Bapak tahu mengapa dia sering tidak ada di rumahnya. Karena dia malu, karena sudah berjanji ingin memberikan uang 5 miliar. Bahkan sekarang pun dia takut untuk tinggal di rumahnya sendiri. Tapi masalahnya sekarang sudah selesai dan dia sudah memberikan uang kepada Bapak 100.000. Dan juga Bapak tadi sudah menurunkan bendera yang ada di depan rumahnya. Paham? Tidak. Bapak juga tidak tahu mengapa dia berjanji ingin memberikan uang 5 miliar. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Orang politik kan memang banyak yang begitu. Obrol janji sana sini untuk kepentingannya, tapi giliran ditagih janjinya banyak yang tidak sesuai dengan mulutnya. Memang kurang ajar orang-orang pintar itu. Politik digunakan untuk ngakalin rakyat. Rakyat yang selalu dikorbankan. Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tapi apa yang nyatanya terjadi? Harga minyak tanah mahal karena langka. Memang tanah Indonesia lebih kaya akan gas alam daripada minyaknya. Tetapi itu percuma. Harga gas LPG tetap saja mahal. Hal ini membuat oknum-oknum distributor memanipulasi dengan mengurangi takaran isi gas dan menyuntikkannya ke dalam gas yang lain demi meraup keuntungan. Semua permasalahan ini terjadi karena kelangkaan energi. Singkatnya, negara kami ini masih belum mampu untuk memasok kebutuhan energi dalam negerinya sendiri. Karena langka, maka harganya jadi mahal. Pantas aja harganya mahal. Karena setelah menyedot hasil tambang, bahan mentah yang didapatkan sebagian besar malah diekspor. Kenapa diekspor? Karena kita belum mempunyai sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mengelolanya sendiri. Lalu setelah jadi energi yang siap pakai, kita impor lagi. Wah, ini gila. Kita membeli barang-barang yang asalnya dari kita sendiri. Ini hanya permainan dari orang-orang kaya. Ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Pak, anakmu kok jadi pintar pidato ya? Ya karena aku mengajari dia belajar dan nonton berita, pendidikan nonton infotainment. Pak, cepat pasang bendera ini. Tadi di televisi, Presiden menghimbau untuk memasang bendera setengah tiang untuk bela sungkawa atas wafatnya tokoh bangsa.
Lah, beli bendera lagi, Bu? Iya, yang kemarin itu warnanya sudah kusam. Kalau bendera itu, yang berarti itu artinya warnanya, bukan karena usang ataupun rusak. Sudah, Bapak jangan ribut lagi, pasang saja. Wah, benderanya baru ya Pak Ahmad. Iya, Kalau bendera lama tidak dipakai, mending saya kibarkan saja di rumah. ya jangan. Nanti akan saya kibarkan di dalam rumah. Kan tidak dipakai. Kok ada bendera dikibarkan di dalam rumah? Ya kalau kamu cinta Indonesia, ya beli bendera sendiri. Jangan minta kepada orang lain. Ah, bilang saja pelit. Terkena pada kemerdekaan tahun lalu masih banyak umbul-umbul dengan berbagai warna yang terdapat di sepanjang jalan. Seharusnya pada bulan Agustus hanya ada 2 bendera yang berkibar, yaitu bendera merah dan putih. Pada bulan Agustus seharusnya ada 2 warna, yaitu merah dan putih. Saya lihat masih banyak bendera-bendera di sepanjang jalan itu yang selain warna merah dan putih, yaitu adalah bendera partai. Terkadang di beberapa tempat bendera partai tersebut lebih asik berkibar daripada bendera warna merah warna putih. Sekarang mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Kita mesti sadar situasi sekarang, Pak. Tak usah terlalu melebih-lebihkan perjuangan Bapak di masa lalu itu. Sekarang masanya orang-orang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Kalau tidak hati-hati, kita bisa-bisa digilas. Ya memang, aku juga tidak sungguh-sungguh ingin membersihkan jalan itu dari bendera-bendera partai. Karena walaupun kota diamuki oleh bendera-bendera partai yang menjadi lautan politik, tetapi semangat kebangsaanku ini kian berkobar. Bahkan justru tambah menggebu-gebu. Sekarang, di saat orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, rasa berkorbanku kian meninggi. Oleh karena itu, aku juga berterima kasih kepada bendera-bendera itu, karena bendera tersebut rasa cinta tanah airku semakin tinggi. Apakah dengan mengibarkan bendera seseorang menjadi merdeka? Atau karena merdeka seseorang boleh mengibarkan bendera?
Dalam renungan Pak Ahmad, muncul rombongan orang dari berbagai partai. Mereka mengenakan baju dan bendera yang sama warnanya. Panggung tampak ramai dengan kibaran bendera yang warna-warni. Setelah orang-orang itu berbaris rapi sesuai dengan kelompok warnanya. Kawan-kawan pecinta demokrasi, sekarang apa agenda kegiatan kita? Alangkah baiknya jika langsung saja kita laksanakan upacara pengibaran bendera pada hari ini. Kok tidak ada yang mau bicara sih? Setuju. Tepat, Anda benar. Segera saja kita kibarkan bendera ini. Apakah kalian setuju? Lah, kenapa diam saja kalian? Ini uang untuk kalian. Apa kalian masih tidak setuju? Setuju. Bagaimana bisa? Di sini hanya ada satu tiang bendera. Alangkah bijaknya jika kelompok kami yang mewakili saudara-saudara semua. Karena kami kan yang paling senior. Bagaimana? Sepakat? Tidak bisa. Kelompok kami adalah anggota yang terbanyak. Harusnya bendera kami yang layak jadi wakil kalian. Tidak setuju. Bendera hijau lah yang pantas untuk dikibarkan di sini. Tidak, bendera merah lah yang paling layak mewakili bendera yang lain. Semua pemimpin ribut hanya karena masalah bendera. Jelas-jelas bendera kuning yang paling pas. Stop. Ada apa? Kalau pemimpinnya saja begini, lalu bagaimana anak buahnya? Hajar! Orang-orang juga ikut bertengkar, saling maki, saling jotos, saling hina. Semuanya menjadi kacau. Hingga akhirnya terdengar bunyi sebuah peluit yang dibunyikan oleh amat merah dan amat putih. Orang-orang pun berlari terbirit-birit dan berhamburan. Bubar! Ayo bukan dari sini. Mestinya kita semua lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Banyak orang menjadi bejat. Semangat kebangsaannya telah hilang dan rasa cinta tanah air telah luntur. Mereka melupakan hakikat peringatan dengan upacara yang diadakan setahun sekali. Sekarang peringatan itu menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara yang ada adalah pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan antara peristiwa dengan upacara. Perayaan ini bukan peristiwa, tetapi upacara. Dengan mengulang, memang banyak yang sama, tapi hasilnya berbeda. Jadi sekarang kita lebih paham. Omnya apa? Apakah kita sudah merdeka? Kalau tidak merdeka, kita tidak akan boleh mengatakan betapa miskin, betapa tertindas, betapa terpuruk, betapa merosotnya nilai moral. Karena hanya orang yang benar-benar merdeka dan memiliki kebebasan baru bisa menyatakan apakah dirinya masih terjajah, tersiksa, atau teraniaya. Hanya orang yang merdeka yang bisa mengatakan
bahwa dirinya belum merdeka. Pada malam hari ini hanya terdapat dua warna, yaitu bendera merah dan putih. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikianlah pementasan drama dari kami yang berjudul Merdeka. Semoga pentas drama ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.